Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita kadang tidak menyadari ya bahwa cara memanaskan mobil atau cara membuat mobil awet salah satunya dengan cara harus dicek dari awal ya. Nah, kali ini kami ingin berbagi tentang apa saja yang perlu dicek sehingga nanti ketika dalam berkendara ini kita harapkan untuk mengurangi segala resiko yang tidak kita inginkan. Yang pertama-tama kita buka dulu kap mobilnya. Nah, kemudian dari sini hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang kita cek awal yaitu radiator dengan cara dibuka ke kiri ya. Nah, karburator ini kalau dilihat bukan karburator ya, radiator ini warnanya sudah mulai ada kuning-kuning ya. Ini indikasi untuk segera minta diganti air coolernya ya. Air coolernya ini bisa memakai air biasa ataupun dengan air putih seperti ini ya. Ini kita pakai air dari merek-merek yang ada dijual di galon di pasaran itu. Kalau airnya sudah cukup, kita lanjut cek ke bagian penampungannya ya. Jadi biar pekerjaan nanti kita urut dan tidak ada yang terlewat. Di bak penampungan ini kita lihat airnya masih ada ya, terindikasi dari selang yang nancap di situ. Itu secara ketinggian juga jangan terlalu berlebihan karena sudah ada patokannya. Kemudian kita cek juga untuk oil power steering ya. Oil power steering cukup mudah, langsung kita buka saja sudah kelihatan seperti itu. Kalau ini berkurang berarti ada indikasi bocoran di sealnya. Kemudian kita lanjut ke penampungan air wiper. Nah, di sini kita juga perlu cek walaupun misalnya belum musim penghujan. Karena apa? Kadang debu juga bisa mengganggu sehingga perlu kita bersihkan. Karena itu kita harus selalu mengecek ketersediaan dari oli wiper ini, minyak atau air wiper. Yang berikutnya yaitu adalah minyak rem. Nah, minyak rem yang ada di yang saya sentuh ini harus kita cek dengan cara melihat saja sudah kelihatan. Nah, berikutnya kita cek juga di bagian aki ya. Untuk diketahui, air aki ini kita harus cek secara berkala, paling cepat 2 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali ya. Karena apa? Kalau air aki ini tidak bisa kita cek dalam jangka waktu yang lebih dari itu akan beresiko rusak. Nah, kalau sudah ada indikator kayak gini lebih mudah karena sudah ada indikator biru ya, terlihat biru itu berarti masih normal akinya. Tapi tetap harus kita cek ya masing-masing di tiap-tiap sealnya ataupun tiap tutupnya itu untuk memastikan aman. Nah, berikutnya yang perlu kita cek lagi yaitu adalah oli mesin. Oli mesin ini perlu kita cek sebelum dinyalakan ya. Jadi kalau mau mengecek kondisi mobil seperti ini, mobilnya jenis apapun jangan dinyalakan dulu ya, biar hasilnya lebih pas. Nah, oke, setelah kita bersihkan, ini ada indikatornya, kemudian kita masukkan lagi ya. Kita karena akan cek seberapa oli yang ada di mesin. Oli di mesin itu ada seberapa. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi dia sudah di atas garis batasnya sedikit, jadi itu masih aman. Jadi untuk oli tidak berkurang ya, artinya tidak ada kebocoran di bagian mesin. Nah, itu sudah saya tunjukkan, olinya sudah di atas garis ya. Walaupun tidak banyak, itu sudah pas. Sekarang kita masukkan lagi. Berikutnya hal yang perlu kita cek tekanan angin ya, tekanan ban ya. Ini juga tidak boleh kita sepelekan karena apa? Ini akan berpengaruh pada saat kita mengendara. Usahakan itu bisa dicek dengan cermat. Berikutnya kita ke panel bagian dalam. Nah, ini yang paling penting ya. Sebelum menyalakan itu diusahakan dulu indikatornya ada yang mati ya. Jadi jangan sampai kalau kita masih mendengar ya, ada ketika kita on gitu ada suara ceng, nah itu tunggu sampai selesai dulu.
jangan langsung di starter. Karena apa? Itu dinamo pompa bensin lagi memompa untuk disediakan. Kalau sudah siap baru kita starter. Nah, ketika starter ini kondisi RPM mesin lagi tinggi ya, di atas 1250 ya RPM-nya. Nah, caranya kalau ingin mobil Anda mesinnya awet, ini jangan dimatikan langsung. Tunggu dia sampai langsam atau RPM-nya normal. Normalnya itu biasanya berapa? Kalau di pabrikan maupun di bengkel-bengkel biasanya di setel di 750 atau 800 ya. Artinya itu nanti mobil posisi standby ataupun posisinya sudah siap digunakan. Nah, walaupun Anda kesusu untuk berangkat pagi, tolong ketika memanaskan itu agak cukup ya. Paling ini tidak sampai 5 menit sudah normal ya. Karena apa? Kalau langsung kita gas, nanti namanya kompor mesin itu kadang ada yang belum siap ya. Sama kayak kita, kalau kita lagi posisi berdiri, tiba-tiba langsung duduk ataupun duduk langsung berdiri, kadang kalau tidak hati-hati juga ada yang kecedet. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, berikutnya juga kita lihat juga posisi jam dan posisi lampu hazard. Apakah ini nyala normal? Karena kalau musim hujan itu sangat berbahaya. Dan kedua, kalau bisa kita juga pasang indikator daripada ampere meter untuk aki, biar tahu ya. Nah, kemudian kalau sudah mulai panas, kita bisa nyalakan AC-nya. Untuk AC itu cukup satu saja ya, karena satu aja itu sudah dingin. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masih RPM masih tinggi, masih di atas 1000. Nanti kita tunggu sampai dia di 750 sampai 800 ya. Itu RPM idle ataupun untuk standby. Artinya mobil sudah panas, sudah cukup panasnya, siap untuk kita gunakan berkendara. Hal-hal seperti ini yang kadang dilupakan oleh kebanyakan orang ya. Ketika di starter tidak nunggu dulu sebentar, tapi langsung di-on-kan. Nah, itu tidak boleh. Harusnya kita tunggu dulu, setelah on, biarkan dulu pompa bensin itu bekerja sampai bunyi seng cukup. Dia cuma berapa detik, paling tidak ada 10 detik sudah selesai memompa bensin, baru kita nyalakan. Jadi ketika posisi nyala, itu bensin sudah siap di karburatornya, sehingga langsung bisa nyala dan membuat mobil kita lebih awet. Nah, kadang hal seperti itu yang sepele tapi dilupakan oleh kita semua. Makanya kita lagi berbagi informasi agar hal seperti itu tidak terjadi ya. Nah, karena ini yang lama, kita potong aja ya. Ini secara temperatur sepertinya sudah mulai turun, termasuk juga RPM-nya sudah mulai turun juga. Ini sudah di angka 1000 di stabil ya. Karena kita itu tadi di antara 3 menit sampai 4 menit ya mestinya. Makanya kita terlalu lama, kita potong dulu videonya tadi. Dan ini pasti akan turun ya. Kalau tidak turun berarti ada yang salah, entah itu dari penyetelan karburatornya maupun RPM-nya. Nah, itu sudah mulai terlihat agak turun sedikit jarumnya, dan ini nanti sampai benar-benar di turun seperempat atau di 750 sampai 800 ya. Itu baru mobil kita sudah siap atau on untuk kita kerjakan, untuk ajak jalan sudah aman. Nah, ya kan sudah mulai turun lagi. Nah, ini karena sudah otomatis ya. Jadi mobil-mobil yang sekarang ini sudah banyak indikatornya, main sensor-sensor gitu. Kalau sensornya sudah menyatakan sudah cukup panas maupun syarat RPM sudah cukup, dia akan turun sendiri dan normalnya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kami. Semoga hal ini bisa membantu kita semua untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itulah 10 kesalahan yang